Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 15 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Miat Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, dua pria warga Kecamatan Juwana dibekuk Polresta Pati usai mencuri 500 tabung gas LPG 3 kg sebanyak 300 hingga 500 buah. Mereka melancarkan aksinya dengan menggunakan gunting besar untuk memotong gembok toko. Inilah dua tersangka berinisial SP dan SL warga Kecamatan Juwana yang kedapatan mencuri tabung gas LPG 3 kg berjumlah 300 hingga 500 buah. Keduanya melancarkan aksinya di Kecamatan Juwana, Winong, Gabus, dan Tambak Romo pada Februari 2025 dan ketika terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka melancarkan aksinya menggunakan gunting besar untuk memotong gembok ruko atau toko. Kasat Reskrim Polresta Pati AKP Heri Dwi Utomo menuturkan pelaku melancarkan aksinya di malam hari dengan hari yang berbeda-beda. Tak hanya itu, pelaku juga membawa beras 1 ton dari toko sasaran. Mengamankan sejumlah kurang lebih 400-500 tabung gas LPG. Kemudian kita bisa mengamankan 1 ton beras ya, dengan beberapa TKP ya. Jadi awal mula kejadian adalah dari dua tersangka itu memakai sepeda motor melakukan mobiling terhadap titik-titik yang memang dicurigai untuk dilakukan pencurian ya. Kemudian malamnya setelah mengetahui titik-titik itu yang di situ ada gas, kemudian ada beras, kemudian melakukan hunting dengan menggunakan mobil pickup ya. Setelah itu per titik ya, kemudian dia menggunakan alat gunting besar itu dibuka gemboknya digunting pakai gunting besar ini sehingga terbuka kemudian dibawa. Ada 4 TKP TKP Tambak Romo, kemudian TKP Gabus, kemudian TKP Winong, kemudian TKP Juwana sendiri. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, tim Satgas Pangan Polda Jateng berhasil membongkar produsen minyak kita PT Kusuma Multi Remaja yang mengurangi takaran dalam kemasan. Total ada 89.856 produk minyak kita goreng yang diproduksi oleh PT KMR di wilayah Kecamatan Jaten, Karanganyar yang disita oleh tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah. Kasus produsen minyak kita nakal kembali terbongkar setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan minyak kita dalam kemasan botol tutup kuning tidak sesuai takaran di Pasar Gede Kota Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Atas temuan itu, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah langsung bergerak cepat melakukan penelusuran dan berhasil menemukan pabrik PT Kusuma Multi Remaja yang diduga sebagai produsen pengemasan minyak kita tersebut. Petugas kemudian berhasil mengamankan sebanyak 89.856.000 botol minyak kita dengan kemasan tutup kuning. Pihak kepolisian juga menggandeng Balai Standarisasi Metrologi Legal untuk mengambil sampel sebanyak 125 kemasan. Dan hasilnya didapati pengurangan volume rata-rata sebanyak 35 ml. Pengurangan volume tersebut sudah melebihi batas toleransi maksimal sebesar 15 ml yang telah ditetapkan. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata minyak kita yang volumenya kurang, sebagaimana tadi yang saya sampaikan kita temukan di lapangan, adalah minyak kita produksi mesin secara manual.
Kalau kemudian rekan-rekan melihat yang di depan, ciri-cirinya adalah tutup warna kuning, kemudian label minyak kita tertempel atau dipasang di bagian bawah minyak. PT Kusuma Multi Remaja diketahui memakai dua pola produksi dalam memproduksi minyak kita. Pertama, produksi menggunakan mesin otomatis dengan kemasan tutup hijau. Sementara pola produksi kedua menggunakan mesin manual dengan kemasan tutup kuning. Atas temuan tersebut, pihak kepolisian memastikan minyak kita kemasan tutup hijau yang beredar saat ini volumenya sudah sesuai takaran, yakni 1 liter. Petugas kepolisian juga telah memeriksa 8 saksi terkait kecurangan yang dilakukan oleh PT Kusuma Multi Remaja. Pemirsa, program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Rembang kini semakin memanas, memicu perdebatan yang tak kunjung reda. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus ini tidak hanya mengundang perhatian publik, tetapi juga memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum. Abdul Munin, salah satu praktisi hukum pidana, menekankan urgensi penanganan dugaan kecurangan rekrutmen P3K atas laporan-laporan yang beredar. Dirinya meminta kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Harno Hanis untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penyidikan secara mendalam. Abdul Munif mengungkapkan bahwa proses hukum harus diutamakan demi kepentingan masyarakat, mengingat sudah ada laporan dan harus ditindaklanjuti. Menurutnya, tindakan tegas dari Polres Rembang diperlukan untuk memastikan bahwa oknum yang terlibat mendapatkan keadilan. Dirinya menegaskan akan membantu para korban dari carut-marut P3K dan siapapun yang merasa dirugikan, dirinya siap memberikan pendampingan hukum secara gratis. Itu yang sudah ramai diperbincangkan oleh publik mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan pejabat untuk menggunakan kesempatan tersebut dalam memuluskan keikutsertaan para peserta P3K dan disinyalir diduga adanya manipulatif data. Nah, tentu ini kita harus betul-betul serius di dalam menangani perkara tersebut. Terlebih adalah APH, aparat penegak hukum, karena ini tidak bersifat aduan, ini bersifat laporan. Laporan itu adalah suatu sumber informasi publik, berita dengan data yang akurat. Tentu APH dalam hal ini tidak usah menunggu aduan oleh seseorang atau siapapun lah. Ini secara otomatis berita ini sebagai laporan informasi dan itu diatur di dalam undang-undang terkait dengan laporan informasi, bahwa rekrutmen yang terjadi saat ini itu dari semua aspek dasar yang kita sampaikan tadi jelas melanggar. Maka saya berkomitmen untuk mengawal terkait dengan oknum-oknum OPD yang kemarin pernah saya sampaikan ini untuk segera dilakukan penyelidikan. Kalau menurut dengan langkah Bupati yang baru ini terkait adanya kasus ini apa, Pak? Sebagai langkah awal, pemerintahan yang baru dalam hari ini adalah Bapak Harno dan Gus Hanis mendorong APH untuk segera melakukan penyelidikan. Supaya apa? Kedepannya ini biar tidak mengganggu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru, tidak mengganggu, tidak menjadi benalu terkait kepentingan-kepentingan pribadi. Dirinya menambahkan jika kasus ini tidak ditangani secara cepat dan transparan dapat menjadi benalu bagi pemerintahan yang baru dan mengganggu stabilitas di daerah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Kalau gitu ngomongin regional apa sih dok sebenarnya regional itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, jalan tol diperkirakan masih menjadi jalur favorit bagi pemudik saat arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah pun telah menyiapkan pola rekayasa arus lalu lintas jika terjadi kepadatan saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur tol di Jawa Tengah
saat arus mudik Lebaran 2025. Jalan tol masih menjadi jalur favorit bagi pemudik untuk menuju kampung halaman dan diperkirakan akan ada sekitar 2 juta lebih kendaraan yang keluar dari Jakarta. 66% diantaranya menuju Cikampek dan dari jumlah tersebut sebagian besar menuju Jawa Tengah melalui tol Trans Jawa. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sony Irawan di Semarang Jumat 14 Maret menuturkan, skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan tak hanya sistem satu jalur atau one way secara nasional. One way lokal hingga pengaturan kepadatan di rest area juga dilakukan jika jumlah kendaraan terus meningkat di jalur tol. One way nasional pada arus mudik diberlakukan pada 27 Maret pukul 14.00 WIB hingga 29 Maret pukul 00 WIB, dimulai dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Sementara untuk arus balik direncanakan diberlakukan sebaliknya pada 3 April pukul 14.00 WIB hingga 4 April pukul 00 WIB. Sedangkan one way lokal mulai dari pintu tol Kali Kangkung hingga Bawen bisa juga dilakukan dengan beberapa ketentuan, yakni melihat jumlah kendaraan tol di Kali Kangkung atau di gerbang tol Cikatama. Patokannya adalah apabila traffic accounting di Kali Kangkung itu mencapai 3.000 selama 3 jam berturut-turut atau 4.000, maka akan kami lakukan one way lokal. Kuncinya kita lihat daripada gate Cikatama. Jika Cikatama sudah 6.000 lintasan per jamnya, maka kita harus waspada. Jika 8.000, maka itu sudah harus kita mempersiapkan kegiatan one way lokal di wilayah tol dalam kota Semarang. Di Jawa Tengah ada 5 jaringan jalan mulai dari jalur Pantura, tol Trans Jawa, jalur selatan, jalur tengah, dan jalur selatan-selatan. 3 diantaranya menjadi prioritas untuk jalur mudik Lebaran 2025, yakni jalan tol, jalur Pantura, dan jalur selatan. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah berencana membebaskan biaya retribusi bagi masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas publik, khususnya di kantor kecamatan dan kelurahan. Aturan ini masih dalam tahap pembahasan untuk mempersiapkan revisi peraturan wali kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya retribusi pemakaian fasilitas publik, khususnya di kantor kecamatan dan kelurahan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng pada Jumat 14 Maret 2025 menyatakan bahwa kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk disiapkan dalam revisi peraturan wali kota atau Perwal. Menurut Agustina, pembebasan retribusi penggunaan fasilitas publik ini diharapkan mampu menggeliatkan kegiatan kreatif masyarakat tanpa harus terbebani terkait biaya, serta mendorong pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat secara maksimal. Tapi di titik-titik tertentu ini membuat masyarakat kalau mau beraktivitas jadi mikir, karena bayar. Mau pakai aulanya kecamatan bayar, padahal mungkin kan pertemuan teman-teman inklusi misalnya masa bayar. Nah itu saya minta itu dibebaskan. Yang fasilitas berada di dalam kantor dan itu berkapasitas hanya 100-200 orang, saya minta itu dibebaskan, nggak usah bayar. Kalau perlu itu pemerintah kecamatannya support snack lah apa dipakai untuk masyarakat. Namun demikian tidak semua ruang publik akan bebas dari retribusi. Pembebasan ini hanya berlaku untuk kegiatan non-komersial seperti pengajian, sosialisasi lingkungan, dan pertemuan yang mendukung program pemerintah. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Bupati Pati Sudewo meresmikan regrouping sekolah dasar negeri. Langkah ini pun mendapat dukungan penuh oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, Bupati Pati Sudewo melakukan regrouping atau pergabungan sekolah dasar negeri di Kabupaten Pati. Penggabungan ini didasari keprihatinan Sudewo terhadap dunia pendidikan. Murid yang minim dinilai kurang efisien dari segi sarana prasarana dan persaingan prestasi siswa, sehingga penggabungan sekolah ini dinilai penting. Pada kesempatan konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Pati, Sabtu siang, Sudewo sekaligus meresmikan regrouping sekolah dasar. Sudewo menuturkan penggabungan ini turut didorong oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan untuk dapat segera dilaksanakan. Pihaknya menargetkan tahun ajaran 2025-2026 sudah harus terlaksana di Kabupaten Pati. Nanti baru kita petakan. Nanti kita koordinasikan dengan kepala desa, dengan para camat. Jadi di sekolahan di desa tersebut mana yang harus kita regrouping, mana yang tidak, itu nanti kita pertahankan, akan kita lihat. Pihaknya menambahkan bakal segera memetakan sekolah dasar negeri yang bakal dilakukan regrouping dengan kepala desa dan kecamatan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Pati resmi dilantik. Bupati Pati Sudewo berharap PGRI Pati dapat eksis berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pati. Inilah jajaran pengurus harian baru PGRI Kabupaten Pati periode 2025-2030 yang dinahkodai oleh Trimanto yang resmi dilantik dalam gelaran konferensi Kabupaten PGRI Kabupaten Pati masa bakti 23 di Gedung PGRI Pati Sabtu 15 Maret 2025 siang. Trimanto didampingi Wakil Ketua 1 Suyitno, Wakil Ketua 2 Fauzin, Wakil Ketua 3 Fajar Setio, Sekretaris Masarikan mengucapkan ikrar di mana sebelumnya Trimanto terpilih secara aklamasi. Dalam kegiatan ini turut hadir Bupati Pati Sudewo dan Ketua TPPKK Kabupaten Pati Ati Kusdarwati Sudewo. Bupati Pati Sudewo menuturkan PGRI merupakan organisasi profesi untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan mutu pendidikan. Terpilihnya Trimanto yang merupakan guru di SD Negeri Giling 2 dinilai sebagai hipotesa baru bahwa Ketua PGRI terpilih bukan dari unsur struktural guru di tingkat paling tinggi dan menengah. Pihaknya pun berharap di bawah kepemimpinan Trimanto, eksistensi PGRI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Pak Trimanto beserta jajaran pengurusnya, saya ucapkan selamat. Kepercayaan dan amanat ini harus digunakan atau dilakukan sebaik-baiknya. Saya berharap peran atau eksistensi PGRI di dalam tata kelola pendidikan atau kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pati saya tunggu. Dan ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik antara PGRI dan saya sebagai Bupati. Jadi ini kalau bisa dijalankan secara sinergis, ada satu kesetaraan, insya Allah pendidikan di Kabupaten Pati akan menjadi jauh lebih baik. Sementara itu, Ketua Harian PGRI Kabupaten Pati Trimanto menuturkan bakal segera menjalin komunikasi dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dan menata wiyata bakti yang bertugas di sekolah yang bakal dilakukan regrouping. Bupati, tentunya kami ingin mensukseskan program-program Bupati lewat jalur saya yaitu PGRI, yang langkah pertama nanti adalah langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan saat ini PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Gebrakan setelah ini seperti apa? Gebrakan yang akan menjadi fokus? Yang menjadi fokus adalah tentunya tentang nasib dari Wiyata Bakti yang nanti saat regrouping pasti akan ada, maaf dalam tanda kutip, korban dari itu ya. Tentu kita akan menata supaya mereka tidak terlontang-lantung mencari tempat. Dan tentunya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini. Trimanto menambah bakal segera membentuk struktural bendahara secara formatur dan untuk mengurus harian berjumlah 23 dan anggota PGRI secara keseluruhan sebanyak 8 ribuan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini Oh ada ya program kayak gitu? ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian dan cinta kasih, pimpinan daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT Kabupaten Kendal berbagi berkah dan kebahagiaan dengan mengajak anak yatim piatu buka bersama. Kegiatan ini juga sebagai upaya menggugah seluruh anggota dan masyarakat untuk berbagi kepada sesama.
Rangkaian kegiatan meliputi santunan berupa uang sembako, kue hingga makanan ringan yang diberikan kepada anak yatim piatu, dilanjutkan kuis, tausiah, dan buka bersama. Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kendal, Nurul Masrifah mengatakan kegiatan santunan dan buka bersama ini mengundang sekitar 53 anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan. Kita juga menyambut bulan suci Ramadan. Ini rutin digelar atau gimana? Iya, tiap tahun dari sudah tahun-tahun yang terdahulu sampai sekarang itu rutin tiap bulan Ramadan kita selalu mengadakan acara buka bersama anak yatim. Cuma tempatnya kita berbeda-beda. Jadi ada kalanya kita pernah berbuka di panti asuhan yang sana, terus ada juga kita undang mereka untuk berbuka bareng di sini. Beda-beda acaranya. Tiap tahun tergantung dari ketua panitianya itu mau dikemas bagaimana acara buka bersama anak. Harapannya menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan santunan kepada anak yatim dan mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi di antara sesama anggota SPJ Aksa. Ini tadi yang diberikan apa, Bu? Ada untuk berupa uang dan sembako, juga ada kue-kue dan mungkin itu kayak susu, mie instan dan kebutuhan sembako. Salah satu anak yatim yang ikut berbuka, Gatan, merasa senang dengan adanya kegiatan buka bersama ini. Ketua PDIP PAT Kendal, Nur Hamid mengatakan kegiatan santunan dan berbuka bersama anak yatim ini sebagai upaya untuk menggugah seluruh anggota dan masyarakat untuk berbagi kepada sesama, karena masih banyak anak-anak yatim yang belum tersentuh. Meskipun tadi disampaikan sama ketua ini berpindah-pindah tempat, akan tapi tujuan harapan kami ini untuk menggugah dan gairah dari teman-teman semua untuk bisa berbagi. Karena di luar sana kan banyak dari anak yatim yang mungkin sebagian tidak tersentuh. Kalau sekarang ini kan kita cuma baru ke yang punya yayasan aja, yang sudah terorganisasi, yang belum kita belum jalan ke sana. Harapan kami ke depannya kita bisa nyampe ke sana dan teman-teman semoga tergugah dengan acara seperti ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, buka puasa bersama yang digelar pemerintah Kota Solo bersama atas agama dan pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi di kawasan Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah mencatatkan rekor baru. Acara tersebut dinobatkan Museum Rekor Dunia Indonesia MURI sebagai buka puasa terpanjang di Indonesia karena membentang sepanjang 2,8 km. Pemerintah Kota Solo bersama Atas Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI atas buka puasa bersama terpanjang di Indonesia yang membentang sepanjang 2,8 km. Pemecahan rekor MURI ini diselenggarakan di kawasan Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 14 Maret. Meskipun sempat diguyur hujan, belasan ribu warga tetap antusias mengikuti buka puasa terpanjang ini. Pada kesempatan ini, panitia menyediakan 15.000 porsi makanan gratis untuk masyarakat umum. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala MURI Semarang, Ari Andriani. Ari menjelaskan penghitungan rekor ini dimulai dari peserta duduk lesehan di area pedestrian atau jalur lambat kompleks Stadion Manahan hingga melingkari stadion dan bagian dalam stadion. Awalnya panitia mengusulkan panjangnya 2,7 km bagian konsumsi, tapi setelah kami verifikasi, kami hitung ternyata tidak hanya 2,7 km, ada 2,8 km. Penilaiannya dari mana, Bu? Kami menghitung lingkaran keliling Manahan dan di dalam stadion. Luar biasa lah, Mbak. Luar biasa, apalagi tadi kan saya sempat kehujanan kan awal-awal tadi. Saat tadi saya datang jam 4:30 lah. Sempat hujan juga, dinikmatin aja lah.
Panitia menyebut acara ini menjadi tanda kebersamaan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Sementara itu, pemilihan kota Solo sebagai lokasi pelaksanaan acara ini karena menyimbolkan kota toleran yang kaya akan ragam tradisi dan budaya. Rekor buka puasa sepanjang 2,8 km ini memecahkan rekor sebelumnya yang dilaksanakan di kota Makassar, yakni buka puasa sepanjang 2,14 km pada tahun 2023. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 8 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.